Pada pagi hari ini saya terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Yang ketiga untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan yang terpenting kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema masih di dalam tentang amanat agung, yaitu saya mempunyai judul tentang kerjakan tugas panggilanmu. Nah, saya terima kasih sekali buat tim kreatif. Kok pas saya pakai judul kerjakan tugas panggilanmu ini, ada telepon sama kabel kayak jatuh gitu kan. Biasanya orang kalau dapat terima panggilan, itu kan kalau kring gitu kan, terima. Terus kalau tinggal orang ini mau menerimanya kaget, nggak mau nerima terus dijatuhin atau segera bertindak, gitu kan. Nah, saya terima kasih buat tim kreatif bahwa untuk kita mengerjakan tugas panggilan ini nggak mudah. Pasti banyak yang namanya tantangan dan itu kita harus perlu yang namanya kekuatan yang namanya dari Tuhan, bukan kekuatan dari pribadi kita masing-masing. Kita semua manusia berdosa. Nah, untuk masuk di dalam tema kerjakan tugas panggilanmu ini, mari kita buka di dalam slide yang berikutnya, yaitu di dalam ini ayat firman Tuhan pokok, yaitu tentang amanat agung, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk nggak ada ini ya, nggak ada. Oke, untuk slide berikutnya, slide yang ketiga. Nah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa amanat agung itu bukan ajakan, tapi suatu perintah. Sekali lagi, amanat agung itu bukan ajakan, tetapi suatu perintah yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menyelesaikan tugas yang Tuhan perintahkan buat setiap kehidupan kita. Ya, jadi amanat agung itu bukan ajakan tapi melainkan perintah. Nah, di dalam ayat 18 tadi, Matius 28 ayat 18, Tuhan berkata bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau menjalankan perintah dari Tuhan, jangan pernah sekali-kali kita melakukannya dengan berprinsip saya hebat, saya kaya, saya mampu, pasti saya bisa mengerjakan perintah itu. No. Kembali lagi bahwa kuasa di surga dan di bumi, ayat yang ke-18, itu sudah diberikan kepada Tuhan. Dan hanya kekuatan dan penyertaan Tuhan yang bisa memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa menyelesaikan perintah itu. Dan jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan amanat agung, itu berdasarkan kita mengerjakannya berdasarkan status atau jabatan kita. Oh, kalau saya kaya, berarti saya berhak melakukan tugas ini. Ketika saya masih miskin, belum kecukupan, saya nggak bisa melakukan pekerjaan ini. No. Sekali lagi saya katakan no. Amanat agung itu dikerjakan oleh setiap orang, tidak mengenal status. Ya, jadi itu seperti halnya saya mau beri contoh dalam suatu pekerjaan ketika saya bekerja di sekuler, ya.
ketika owner saya atau atasan saya bilang, Pak Budi, kamu kerjain dong. Coba kamu analisa data kamu dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Itu kalau secara sekuler karena kita digaji, pasti siap, saya akan kerjakan. Dan pada hari itu juga saya akan selesaikan. Tapi apakah kita bisa menyelesaikan amanat agung itu, tugas itu ketika Tuhan Sang Pencipta kita, yang Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, memerintahkan kita untuk menyelesaikan tugas itu, apakah kita siap juga langsung mengerjakan itu? Atau kita berpikir seperti ini, nantilah seminggu lagi, nanti 2 bulan lagi Tuhan, kan saya belum mampu Tuhan, saya belum kaya Tuhan, bagaimana saya bisa mengerjakan amanat agung ini? Jangan pernah kita berpikir bahwa semua yang Tuhan perintahkan itu menunggu kita menjadi sukses dulu baru kita bisa mengerjakan. Jadi bos kita di dunia ketika bos itu memerintahkan untuk kita mengerjakan, kita aja segera menyelesaikan. Apalagi bos kita yang memberi kehidupan buat kita. Bos kita yang menyelamatkan kehidupan kita, yang sudah menebus dosa kita. Alangkah sangat, kalau menurut saya, sangat jijiknya kita kalau kita sampai menunda tugas ini ketika bos kita yang menyelamatkan kehidupan kita meminta kita menyelesaikan tugas itu. Oke, untuk next selanjutnya. Nah, di dalam amanat agung ini, kita tahu bahwa perintah itu untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan tugas ini merupakan satu kesatuan. Awalnya, waktu saya membuat materi ini, saya pikir ini tugas itu ada 3. Terus saya karena koordinasi sama Antoni gitu kan, sama Pastor Antoni, kita kohort gitu kan. Sebelum saya khotbah di sini, materi apapun kita kohort. Maksudnya kita kolaborasi. Antoni bilang gini, dalam amanat agung itu tuh tugas itu bukan 3. Tapi itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Dan itu istilahnya satu paket. Ya, biasanya kalau kita di dalam kuliner gitu kan, kalau satu paket itu kan enak ya, komplit gitu kan. Kan nggak mungkin, Pak, saya pesen 1 paket, pedes, karetnya 2, tapi telur aja. Enggak. Di dalam satu paket itu pasti di dalamnya ada bermacam-macam. Nah, di dalam satu tugas ini, yang satu kesatuan ini, yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan tanda apa? Ya ini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu kepada kita semua. Oke? Nah, di dalam amanat agung ini, ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ada tanda yang harus kita mengerti dan kita pahami dulu. Bahwa untuk kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tandanya apa? Yaitu mereka harus dibaptis dan diajar. 2 ini, tidak ada yang lain. Dibaptis dan diajar. Karena apa? Kalau kita tahu bahwa di dalam 2 tanda ini, dibaptis dan diajar, pagi ini saya hanya ingin menyampaikan, tadi biar sama dengan katekismus ya di minggu 3 ini, yaitu tentang baptisan. Tadi udah dibacakan oleh Pastor Antoni di katekismus bahwa, next untuk slide selanjutnya, bahwa di dalam esensi baptisan, yaitu pembasuhan air
dengan air dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, pembasuhan ini menandakan dan memeteraikan pengangkatan kita sebagai anak di dalam Kristus, penyucian kita dari dosa, dan komitmen kita untuk menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Sekali lagi ya, bahwa esensi dari baptisan adalah pembasuhan dengan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembasuhan ini menandakan dan memeteraikan pengangkatan kita sebagai anak di dalam Kristus, penyucian kita dari dosa, dan komitmen kita untuk menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Nah, di dalam baptisan ini yang ingin saya bawakan ya, tadi saya masih intermezzo di awal, bahwa materi khotbah saya tentang kerjakan tugas panggilanmu, ada satu tanda yang ingin saya bahas, yaitu tentang baptisan. Bagaimana kita bisa memuridkan Tuhan kalau kita sendiri yang menjadi alatnya Tuhan, nggak tahu arti esensi dari baptisan itu. Ya, baptisan kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 tadi, tentang amanat agung tadi, itu ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu slide berikutnya. Baptisan sebagai tanda komitmen kita menjadi milik Tuhan atau Kristus. Yang kedua, baptisan sebagai tanda komitmen kita menjadi milik atau bagian dari gerejanya. Nah, kita masuk poin yang pertama, yaitu masuk baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ada 2 subpoin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, baptisan bukan berbicara tentang pertobatan, tetapi tanda komitmen untuk menghidupi pertobatan itu. Ya, untuk kita bisa menjadi tanda komitmen kita menjadi milik Kristus, yaitu subtema yang ingin saya sampaikan, bahwa baptisan bukan berbicara tentang pertobatan, tetapi tanda atau komitmen untuk menghidupi pertobatan itu. Kalau kita buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-14, ya, di situ di mana bahwa di dalam ayat ini menjelaskan di mana Yesus ketika sebelum memulai pelayanannya di dalam dunia, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sekalipun dia sebenarnya nggak perlu dibaptis. Tuhan itu sebenarnya nggak perlu dibaptis. Tetapi kenapa Yesus minta dibaptis sebelum pelayanan? Ya kan? Dan dia itu sebenarnya bukan manusia berdosa. Tuhan itu bukan manusia berdosa. Yang mana artinya Tuhan mau menyadarkan kita bahwa seharusnya tujuan dari baptisan itu adalah untuk menyadarkan kita adalah orang-orang yang berdosa yang menerima anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Seperti tadi Antoni katakan bahwa kok pas saya juga mau menyampaikan ilustrasi tentang cincin. Ya, baptisan itu saya ilustrasikan seperti cincin. Tadi Antoni katakan bahwa ketika kita sudah menikah, kita pasti punya tanda, yaitu apa? Cincin. Enggak mungkin kita ketika kita nikah, terus tandanya apa? Di jidat kita ada tulisan sudah nikah gitu. Kalau enggak ada tato sudah nikah, enggak mungkin. Ya, enggak semua pasti seperti itu, enggak mungkin. Pasti tandanya yang secara umum yaitu cincin. Nah, ketika kita sudah menerima dan melakukan pernikahan dan kita memakai cincin ini, apakah kita masih bisa seenaknya melakukan kehidupan kita, kehendak kita sendiri untuk memuaskan berhala kita? Contoh nih, dulu saya belum nikah, mungkin saya kalau olahraga badminton ya, kalau Antoni kan kalau cerita di sini basket, saya badminton gitu kan. Dulu saya sebelum nikah,
Itu kalau badminton seminggu itu bisa 4 kali. Dan itu dari jam 6 sore atau jam 8 itu sampai jam 2 pagi. Serius. Dan itu kalau saya melakukan badminton ini, saya itu ngumpet-ngumpet sama istri saya sekarang ini. Ya, dulu masih pacaran kan, yang bentar ya yang gitu. Ini ada apa diajak temen gitu. Kemana? Ya ada acara gitu. Tapi nyelindungnya kemana? Badminton. Gitu. Dan badmintonnya itu apa? Ya enggak ini ya, badminton saya itu taruhan Bapak Saudara. Taruhannya bukan uang. Taruhannya tuh makan nasi goreng. Siapa yang kalah beliin nasi goreng. Dan waktu di Semarang tuh kan yang terkenal ada nasi goreng babat gitu. Dan gedungnya tuh pas sebelahnya tuh ada orang jualan nasi goreng. Dan biasanya kita kalau main badminton tuh komplit. Nasi goreng plus soda gembira. Bayangkan betapa fullnya perut itu. Gitu kan. Sudah nasi ditambahi susu gitu kan. Nah saya main gitu. Tapi setelah saya nikah, apakah saya bisa mengerjakan esensi dari pernikahan ini? Apakah saya masih seenaknya sendiri? Yang saya mau badminton, dulu 4 kali belum nikah, sekarang 6 kali mungkin. Salah itu. Itu kita berarti tidak menjalankan esensi itu. Terus contoh, dulu saya mungkin suka dugem gitu kan, tapi saya nggak pernah ke diskotik sih. Gitu. Suka minum-minum. Terus ketika saya sama istri sudah nikah, kegiatan itu, aktivitas itu saya masih lakuin. Apakah saya benar-benar berarti menghidupi esensi tentang pernikahan ini? Jangan salah teman-teman, bahwa kebanyakan orang Kristen ini yang terkadang saya menggelitik hati saya sebagai orang Kristen. Baptisan itu terkadang banyak yang mengartikan, itu tanda supaya saya bisa nikah. Karena apa? Saya butuh sertifikat. Biasanya orang kalau mau nikah, itu kan pasti butuh sertifikat. Kenceng itu. Kalau belum dapat sertifikat itu kenceng pokoknya men. Ke gereja pokoknya semua kegiatan semua ikut. Kenceng pokoknya. Konseling siap. Pak Mike konseling suruh jam 8, dia datang jam 6. Kenceng. Kenceng. Karena apa? Tujuannya untuk dapat sertifikat. Ini yang terkadang salah. Bahwa baptisan sekali lagi, saya terutama belajar bersama-sama bahwa baptisan itu bukan hal sepele. Itu murni berbicara tentang pertobatan yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kita umat percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap baptisan itu hal yang gampang. Gampang. Apalagi kalau orang yang mau pelayanan. Salah satunya harus sudah dibaptis. Gimana caranya saya bisa manggung di atas, saya bisa bawa bas, berarti saya harus dibaptis. Kalau tujuan kita seperti itu, pasti kita nggak akan bisa yang namanya menghidupi pertobatan itu. Dan kita pasti akan menganggap sepele pertobatan, baptisan itu. Ingat, Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang seharusnya tidak dibaptis, Tuhan aja ketika mau menjalani pelayanannya dalam kehidupannya, Tuhan minta dibaptis. Karena apa? Itu yang harus kita contoh. Kembali lagi tadi saya di awal. Bos kita itu Tuhan. Tuhan aja yang seharusnya enggak berdosa minta dibaptis. Kita semua apalagi yang manusia berdosa, saya. Sangat disayangkan ketika kita sudah minta dibaptis, kita lupakan esensi itu. Saya terima kasih sekali ada satu kesaksian bahwa di tahun ini ya kalau nggak salah,
mama mertua saya itu udah dibaptis. Itu satu hal yang bagi saya luar biasa sekali. Dulu mama mertua. Kalau saya suruh ke gereja gitu masih ya nanti gitu kan. Tapi ada satu hal saya lihat di IG-nya istri saya sama IG-nya adik ipar. Itu mama itu dibuat story, mama itu melakukan baptisan. Saya percaya apa yang mama lakukan, saya sebagai menantu. Saya sangat senang. Berarti bahwa mama sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya bahwa satu-satunya yang menyelamatkan hidup mama bukan keuangannya mama, bukan kekayaannya mama, tapi apa? Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mama. Makanya mama mertua saya minta dibaptis. Itu hal-hal yang sangat indah daripada gaji saya naik. Dibanding gaji saya naik, saya lebih sukacita melihat mama saya dibaptis. Saya lebih suka itu. Istri pun gitu. Yang puji Tuhan mama mau. Ya itu bagi saya hal yang luar biasa. Oke, lanjut dengan berjalannya waktu yang semakin kencang. Ya kan? Yaitu subtema yang kedua, baptisan berbicara tentang ketaatan terhadap Allah dalam hidup orang percaya dan berbicara tentang peningkatan iman. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Oke, stop. Subtemanya yaitu baptisan berbicara tentang ketaatan terhadap Allah dalam hidup orang percaya dan berbicara tentang peningkatan iman. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Matius 3 ayat 14 dan 15 dan Matius 4 ayat yang ke-1. Jadi di dalam Matius 4 ayat 1 ini yaitu lanjutan dari Matius 3. Ya, yaitu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Yesus sudah dibaptis, masuk ke ayat yang Matius 4, yaitu Yesus masuk di dalam pencobaan di padang gurun. Nah, sekali lagi bahwa ingin saya jelaskan bahwa di dalam ayat Matius 3 ayat 14 dan sampai 15 yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing bahwa mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sebenarnya itu menolak untuk membaptis Yesus. Karena Yohanes Pembaptis sadar, tahu diri istilahnya. Sangat sadar bahwa Yesus yang bukan manusia berdosa sebenarnya tidak perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang harus dibaptis itu harusnya Yohanes Pembaptisnya. Ya, Yohanes Pembaptis sebenarnya sadar bahwa yang harus membaptis Yohanes Pembaptis adalah Yesus sendiri. Oke, nah, tapi mengapa Yesus yang minta dibaptis? Karena Yesus tahu bahwa ketika dia minta dibaptis, berbicara tentang ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Oke, nah, saya ingin kesaksian lagi nih. Sebenarnya kalau kita sharing tentang firman Tuhan, itu akan semakin mengena, merema. Sebenarnya kalau ada sebuah kesaksian hidup yang nyata. Saya berbicara tentang baptisan yaitu tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, dan peningkatan iman. Saya pernah yang namanya, belum lama ini ya, saya pernah konseling sama Pak Chandra dan saya pernah konseling sama Pastor Anthony. Dari beberapa bulan yang lalu, saya mengalami hal yang
sangat-sangat berat dalam pekerjaan saya. Apakah saya sudah dibaptis? Saya sudah dibaptis lama. Kelas 2 SD. Waktu itu di kolam renang yang banyak orang gitu kan. Ya di situ ada air kencing atau apa, pokoknya dibaptis gitulah. Biasanya kalau orang kolam renang kan pasti ada yang kencing, ada apa yang gitu kan. Saya dibaptis. Waktu itu gereja saya Pantai Costa, GPDI, di Purbalingga. Dibaptis sampai sekarang. Apakah perjalanan saya ketika saya sudah dibaptis enak? Enggak enak. Dan apakah ketika saya mau menjalankan tugas ini, saya sudah selesai menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan? Belum selesai. Dan bahkan kecenderungan saya tidak pernah mengerjakan tugas ini. Karena apa? Keegoisan saya. Di dalam beberapa bulan yang lalu, saya mengalami ya tekanan berat lah istilahnya dalam pekerjaan saya. Dan ada satu hal yang ingin saya lakukan itu di luar dari kehendak Tuhan. Saya bilang sama istri saya, Yang, saya dalam pekerjaan ada sesuatu yang dipangkas sama perusahaan saya. Dari income saya. Dan itu enggak kecil. Dan saya sempat bergejolak 4 hari saya enggak tidur. Enggak bisa tidur. Wah, tidur itu gelebak kayak kasur itu tuh kayak ada pakunya. Wah, enggak enak pokoknya. Dan saya ingat sekali waktu Pak Chandra bilang, serigala hitam. Gitu kan. Serigala hitam saya muncul. Saya ingin melakukan sesuatu yang di luar dari ketaatan kepada Tuhan. Yaitu apa? Saya ingin bekerja dengan 2 kaki di bidang yang sama. Jadi istilahnya saya bekerja di bidang semuanya kuliner nih. Saya bekerja di situ, dapat fasilitas dari pekerjaan itu. Karena saya dipotong sama perusahaan ini. Saya ingin mempunyai pikiran, saya harus buka kuliner, saya mau habisin perusahaan saya. Tiba-tiba istri saya bilang gini, serius yang kamu mau lakuin itu? Serius, karena income saya udah dipotong. Serigala hitam saya keluar. Oh, secara manusia, secara dunia nggak salah. Dia dipotong kok berarti harus menembel, menyulam sesuatu yang hilang supaya bisa tertutup. Supaya kebutuhannya terpenuhi. Loh, secara dunia nggak salah. Tetapi apa yang saya lakukan salah di mata Tuhan. Kamu tuh khotbah loh Yang. Kamu tuh katekismus loh Yang. Istri saya cuma bilang gitu. Yang, kamu mau ngelakuin itu. Kamu tuh katekismus loh. Bacain katekismus. Kamu tuh khotbah loh. Serius tah kamu mau lakuin itu. Kalau kamu mau lakuin itu, nggak usah katekismus, nggak usah khotbah-khotbahan. Percuma. Itu ketemplak saya. Tapi ketemplak itu saya masih gini. Serigala hitam saya tuh masih pingin keluar terus gitu. Nggak bisa. Lu kamu tuh dipotong lu. Nanti anakmu, istrimu mau makan apa? Terus kamu mau beli sepatu kapan lagi? Karena dipotong. Kamu nggak akan bisa beli sepatu lagi. Terus istri bilang, coba dah kamu konseling sama Pak JW sama Antoni. Konseling saya. Pak JW waktu itu masih di Surabaya. Saya konseling lama lewat telepon. Karena waktu itu kalau saya nunggu Pak Chandra, agak lamaan. Pak Chandra bilang itu, aku lama loh Bu, tapi Bu, yaudah kalau penting telepon aja. Siap. Saya telepon, udah. Saya juga ketemu sama Pastor Antoni di bawah. Saya bilang, bro aku mau konseling, penting nih. Oke kok, bisa, ketemulah. Dari konseling itu, Pastor Antoni sama Pastor Chandra nggak mengatakan bahwa, ya yang kamu lakuin benar.
karena kamu butuh uang itu. No. Pastor Chandra sama Pastor Antoni bilang, Bud, gitu kan. Pak Chandra kalau menganggil saya kan, Bud. Ketika kamu punya masalah, jangan pernah mencari kambing hitam dari masalah itu. Siapa tahu masalah itu untuk pengudusan diri kamu. Tak pikir. Pertama sama Pastor Chandra. Pastor Chandra bilang gitu. Saya ke Pastor Antoni. Ya bilang gitu. Masalahmu itu jangan-jangan buat pengudusanmu ku. Ini aku kayaknya konseling salah ini. Tak kirain didukung. Ternyata salah. Saya mikir, waduh kayaknya saya konselingnya salah nih. Salah orang. Tapi tak pikir, oke terima kasih masukannya gitu kan. Saya dapat. Lewat 2 hari, ada damai sejahtera yang saya lakukan. Saya tidak jadi melakukan hal itu sampai sekarang. Dan buktinya, maaf, saya masih bisa menghidupi istri dan anak saya. Itu bukan karena kekuatan saya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya mau melakukan ketaatan itu, Tuhan akan menyertai keluarga saya. Dan apakah saya masih bisa beli sepatu? Masih. Serius, kemarin saya ke Hong Kong. Saya pertamanya kan mau beli samba. Istri bilang, yakin kamu ke Hong Kong gak boleh beli sepatu? Yakin, enggak gitu. Akhirnya dengan iman yang tidak kuat, saya beli. Saya akhirnya beli. Jadi saya berbicara bukan tentang saya bisa beli sepatu atau masih bisa menghidupi anak istri saya. Tapi ketika kita masih bisa melakukan ketaatan kita sama Tuhan, dan kita masih bisa tahu esensi dari baptisan itu. Ya ayat yang ke-20 tadi, Matius 28, penyertaan Tuhan senantiasa itu memang nyata. Itu yang saya dapat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, ingat kita tuh semua orang Kristen. Orang yang sudah percaya sama Tuhan. Jangan pernah semua masalah itu dijadikan hal untuk membenarkan diri kita. Tapi justru untuk introspeksi. Ada apa dengan saya? Itu yang saya dapat dan saya rema sampai sekarang. Jadi jangan pernah masalah itu dijadiin kambing hitam. Masalah itu enggak salah kok. Justru yang harus introspeksi diri itu kita sendiri. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Yaitu kembali lagi. Kita sebagai umat Kristen yang sudah dibaptis. Bagaimana kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Representatifnya Tuhan. Kalau kita sendiri enggak tahu arti dari esensi sebuah baptisan. Dan bagaimana kita bisa mengajar orang. Ya kan? Tugas yang satu kesatuan tadi kan baptis dan ajarlah mereka. Kalau yang baptisannya aja kita sudah enggak bisa tahu arti sebenarnya baptisan itu, bagaimana bisa ngajar orang dengan baik dan benar. Ulang kelakuannya yang mau baptis, yang mau ngajar, yang mau memberitakan Injil aja kelakuannya enggak benar. Saya mau ngajar istri saya yang jadi istri itu bukan yang baik gitu loh. Kita tuh umat Kristen. Tapi ketika ada masalah, cepak karate maksudnya. Bentar-bentar banting. Banting piring, banting apa. Mungkin besok beli lagi plastik gitu ya. Apakah itu saya bisa ngajarkan kepada istri dan anak-anak saya? Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kelakuan saya seperti itu.
Bagaimana orang tua mertua saya mau dibaptis ketika kelakuan anak dan mantunya enggak benar? Percuma. Lah wong, saya tuh kalau di rumah tuh dipanggilnya Andi seharusnya. Tapi nama asli saya memang Budiarjo. Mama bilang gini, enggak mungkin mama akan mau dibaptis kalau melihat kelakuan menantu dan anak-anaknya itu enggak benar. Ya, tapi saya percaya ketika mama mau dibaptis, pertama dia percaya sama Tuhan, penyelamat yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dia pasti melihat kelakuan anaknya. Kita sebenarnya hidup itu sebenarnya seperti ikan di akuarium. Orang itu akan mantau kita, nyorot. Budi ini kayak apa ya? Budi ini kayak apa ya? Jangan pernah melihat Budi ketika Budi ada di atas, ketika di gereja. Lihatlah Budi ketika Budi dari Senin sampai Sabtu. Apakah masih bisa mencerminkan kita sebagai alat-alatnya Tuhan untuk kita bisa mengabarkan Injil, mengabarkan amanat agung? Apakah kita bisa membaptis orang mau dibaptis, orang mau diajar tentang Injil, kalau kehidupan kita aja belum tahu arti esensi sesungguhnya dari baptisan itu? Ini yang terakhir, pas 2 menit. Yaitu, next. Oke, baptisan tanda menjadi milik atau bagian gerejanya. Kita baca di dalam Titus 3 ayat 5 sampai yang ke-8, ini versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ia menyelamatkan kita, yaitu Tuhan, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Tuhan sendiri mengasihi kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Allah mencurahkan rohnya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita. Supaya oleh rahmat Yesus berbaik kembali dengan Allah. Dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Ayat yang ke-8, perkataan ini sungguh benar. Saya mau engkau menekankan hal-hal ini. Supaya orang-orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berguna untuk semua orang. Jadi, baptisan tanda menjadi milik atau bagian gerejanya yang ingin saya tekankan di ayat 8 ini. Perkataan ini sungguh benar, saya mau engkau menekankan hal-hal ini supaya orang-orang yang percaya kepada Allah, siapa berarti? Kita. Kan kita sudah percaya kepada Allah. Sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berguna untuk semua orang. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam gereja Tuhan kalau kita nggak pernah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang kita lakukan, baik di pelayanan, di pekerjaan, di rumah tangga, yang nggak pernah berguna untuk semua orang. Apalagi kalau di gereja, tadi Pastor Antoni udah sedikit kasih gambaran kan di katekismus. Di gereja itu sebenarnya banyak gesekan. Pasti, disitulah kita dimuridkan. Bagaimana saya bisa dimuridkan sama Anthony, Pastor Anthony. Ketika materi saya bilang, enggak bisa bro, 3 bro. Tugas itu ada 3, ngeyel saya. Ngeyel, udah salah ngeyel. Tetapi ketika saya tahu bahwa saya ada salah, saya mau dimuridkan, mau digesek. Saya tahu mana
yang benar, mana yang berguna. Saya juga mau seperti itu, hidup saya mau seperti itu. Ya, apakah saya sudah sempurna melakukan itu? Belum, saya masih belajar. Apakah saya masih banyak kekurangan? Masih. Tapi ingin saya katakan bahwa ketika di dalam gereja, ya, di dalam gereja, enggak di sini banyak, pokoknya di dalam gereja. Ketika kita mau menjadi bagian di dalam gerejanya, kita harus siap digesek. Karena kalau kita mau menjadi murid atau alat-alatnya Tuhan, representatifnya Tuhan, dan kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ketika kita mau digesek aja sudah baper. Oh, besok aku nggak mau pelayanan-pelayanan lagi. No, karena kamu udah nyinggung saya. Sorry, kamu sama saya, kayak saya. Kalau kamu nggak boleh negur saya. No. Tuhan tidak memandang status. Oke? Kembali lagi. Tapi Tuhan ingin kita menjadi alat-alatnya Tuhan yang bisa memuridkan semua bangsa di bumi ini. Oke? Ini waktunya habis ya. Oke. Silakan pemusik. Mari kita berdoa. Kembali lagi bahwa amanat agung ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau bersungguh-sungguh melakukannya, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan mampukan itu. Terima kasih.